Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isnu Asaryuda dengan NPM 2021020087 akan menjelaskan materi mengenai Walimatul Urusi yang mana pada mata kuliah Fikih Munakahat yang diampu oleh Bapak Hervin Yoki Pradipta MHI. Baik, langsung saja kita ke materi pengertian daripada Walimatul Urusi. Kata walimah berasal dari al-walamu yang dalam bahasa Indonesia artinya pertemuan. Di dalam kamus ilmu fikih disebutkan bahwa walimah merupakan makanan pernikahan atau semua makanan yang ditujukan untuk disantap para undangan. Kemudian kata al-urusi dalam bahasa Arab, kata al-urusi terdiri dari 3 huruf, ain, ro, dan dos. Karena posisinya sebagai mudhaf ilaih, maka ditambah alif lam ma'rifah atau jika ditulis dalam bahasa Arab menjadi al-urs. Kata al-urs dalam kalimat walimatul urs artinya adalah az-zifaf wa tajwid, perkawinan dan pernikahan. Bentuk jamak dari al-ursu adalah al-arasu. Jadi urs artinya perkawinan dan pernikahan. Istilah walimatul urusi dikenal dengan resepsi pernikahan. Demikian ini dilaksanakan dalam rangka peresmian ikatan pernikahan suami istri dengan mengundang kerabat atau saudara dan rekan, kemudian dimohon doanya untuk kedua mempelai agar menjadi pasangan yang dapat hidup bahagia. Adapun walimah ursi adalah jamuan yang khusus untuk pernikahan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar pernikahan. Karena itu, secara umum, walimatul ursi diartikan dengan pesta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghidangkan makanan. Hukum daripada walimatul urusi. Walimatul urusi biasanya dilakukan sebelum ijab qabul atau sebelumnya. Biasanya juga diisi dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, juga sholawat Nabi dengan tujuan ingin diperlancarkan acara pernikahannya. Juga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bagi si pengantin. Hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang menjelaskan bahwa ketika Abdurrahman bin Auf telah menikahi perempuan dengan mas kawin senilai 1 biji emas, beliau SAW mewujudkannya. Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada Abdurrahman bin Auf. Maka beliau bertanya, apa ini? Ia menjawab, ya Rasulullah, saya baru saja menikah wanita dengan mahar seberat biji dari emas. Maka beliau mengucapkan, semoga Allah memberkahimu, selenggarakan walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Hukum mengadakan walimah urusi adalah sunnah dan tidak hanya diuntukkan kepada orang-orang yang kaya dan berada. Namun undangan tersebut juga menghargai orang-orang miskin sekitar. Guna merasakan hidangan di hari bahagia tersebut, Nabi SAW bersabda, makanan paling buruk adalah makanan dalam walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja untuk makan. Sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Barang siapa yang tidak menghadiri undangan walimah, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi sebisa mungkin dalam sebuah pernikahan adakan walimah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun walimah ini juga tidak boleh berlebih-lebihan atau memberatkan orang lain, apalagi hingga menyebabkan kemaksiatan. Sebagai seorang muslim, kita juga dianjurkan untuk menghadiri undangan saudara kita yang sedang melakukan walimah. Menghadiri walimatul ursi hukumnya sunnah menurut mazhab Hanafiyah. Sementara menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya wajib selama tidak ada kemungkaran. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang di antara kamu diundang walimah, menghadirinya. Hadis riwayat Muslim. Datang di acara walimatul ursi ini merupakan dorongan semangat kebahagiaan yang kita berikan kepada si pengantin juga keluarga sehingga menambah kebahagiaan kepada sohibul hajat. Tujuan daripada walimatul urusi atau pesta pernikahan dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun.
Adapun tujuan lainnya adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan sehingga tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari serta sebagai pencetusan tanda gembira. Hal-hal yang menggugurkan undangan walimah. Yang pertama, makanan yang disediakan mengandung keharaman atau syubhat. Yang kedua, undangan tersebut hanya terkhusus bagi orang kaya saja. Yang ketiga, ada yang akan terzolimi dengan sebab hadirnya. Yang keempat, majelis walimah tersebut tidak layak untuk dihadiri. Yang keenam, yang kelima, jika kedatangannya semata-mata karena menginginkan sesuatu dari si pengundang atau karena takut kepadanya. Yang keenam, jika dalam acara tersebut terdapat perkara-perkara mungkar seperti jamuan khamar, maksiatan dan lain sebagainya. Hikmah Walimatul Urusi. Dalam kitab Subul Salam, Imam Muhammad bin Ismail As-Sahani menyebutkan bahwa makna Walimatul Urusi adalah mengumumkan pernikahan perindahan status yang menghalalkan hubungan suami istri. Sementara menurut kalangan mazhab Hanbali menyatakan bahwa acara tersebut merupakan jamuan makan yang diadakan untuk merayakan sebuah pernikahan. Selain itu juga untuk memohon doa dari para undangan agar berlangsungnya pernikahan kedua mempelai mendapat berkah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Terdapat hikmah lain juga, yaitu yang pertama menjalin kerukunan hidup bermasyarakat, yang kedua itu mengenal lebih dekat dengan keluarga besar dan mengetahui langsung kedua mempelai, yang ketiga menghindari adanya kekeliruan terhadap pihak lain yang mungkin ada hasrat untuk menjalin hubungan kepada kedua mempelai. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.